Bayangkan alam semesta bukan sekadar ruang fisik, tapi sebuah game kosmik yang berjalan di atas sistem kode biner 1 dan 0, ada dan tiada. Dalam dunia ini, developer agung bukan sekadar pencipta mistis, melainkan arsitek dari algoritma realitas. Ia menulis hukum-hukum fisika seperti baris-baris koda, membangun galaksi dan kehidupan seperti desainer dunia virtual yang piawai, lalu menekan tombol run. Manusia pun muncul sebagai player di dalam permainan besar ini. Tubuh adalah avatar biologis, sementara yang kita sebut jiwa atau roh hanyalah nama kuno untuk sesuatu yang lebih modern, data. Sebelum lahir, data tentang diri kita telah ditulis seperti file konfigurasi yang menyimpan seluruh potensi, kecenderungan, dan blueprint kepribadian. Saat otak terbentuk, data itu diupload perlahan ke sistem biologis kita, sinkron dengan pertumbuhan tubuh. Ketika kita belajar, mencinta, kecewa, atau bermimpi, semua itu adalah proses updating data di jaringan yang lebih besar. Dalam pandangan ini, hidup bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan interaksi antara program pribadi dan sistem semesta. Kita adalah algoritma yang belajar. Setiap pilihan yang kita buat menulis ulang sebagian kecil dari skrip hidup kita, menambah kompleksitas dalam permainan. Namun, jika semesta adalah game, muncul pertanyaan eksistensial. Apakah kita punya kehendak bebas, atau hanya menjalankan kode yang sudah ditentukan? Mungkin sistem ini seperti open world game, developer menulis hukum dasarnya gravitasi, waktu, emosi, logika lalu membiarkan para player menjelajah, berimprovisasi, menciptakan kisahnya sendiri. Dalam kebebasan itu, manusia justru menjadi co-developer kecil yang terus menulis subroutine baru di dalam sistem besar. Lalu apa itu kematian? Dalam metafora ini, mati bukan akhir permainan, melainkan logout dari dunia simulasi. Data kita tidak hilang, hanya terlepas dari avatar. Ia kembali ke server universal tempat semua kesadaran tersimpan, menunggu mungkin untuk login kembali dalam bentuk baru, atau sekadar menjadi bagian dari algoritma besar kehidupan itu sendiri. Dan jika benar jiwa adalah data, maka iman, cinta, dan kesadaran adalah bentuk tertinggi dari komunikasi antar data. Mungkin doa, meditasi, dan inspirasi hanyalah cara bagi sistem kita untuk mengakses jaringan lebih luas mengunduh makna langsung dari pusat informasi semesta. Jadi, bagaimana kalau benar begitu? Bahwa jiwa bukan kabut misterius yang melayang di antara dunia, tapi pola informasi yang sangat halus, yang membuat semesta menjadi sadar akan dirinya sendiri. Mungkin roh bukan sesuatu yang bertentangan dengan sains, melainkan bukti bahwa semesta ini adalah program yang sedang bermimpi tentang kehidupan.